Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirinya Belanda National Padvinderi, organisasi NPO di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta didirikan Belanda Jong Indonesianse Padvinderi Organisatie atau JIPO. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandse Padvinderi Organisatie atau NPO pada 1912 yang kemudian berubah menjadi nama Nederland Indiense Padvinder Vereniging atau NIF-PEN pada 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara 8 membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama Javanense Padvinderi Organitate atau JPO. Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu, diantaranya Hizbun Waston atau HM pada 1918, JJP Jong Java Padvinderi pada 1923, Nasionali Padvinder atau NP, Nasionalis Indonesia C Padvinderi atau NETIPIJ, Pandoa Pemoda Sumatera atau PPS, dan penyatuan organisasi Pandu diawali dengan lahirnya INPO, Indonesianse Padvinderi Organitatie pada 1926 sebagai pelaburan dua organisasi kepanduan nasionale. Organisasi Kepanduan Nasionale Padvinderi Organitate atau NPO dan Jong Indonesianse Padvinderi Organitate atau JIPO melihat semakin banyak organisasi pramuka milik Indonesia. Belanda melarang organisasi kemurukan di luar milik Belanda menunggu istilah Padvinder. Oleh karena itu, KH Agus Salim memperkenalkan istilah Pandu atau Kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia pada 23 Mei 1928. Muncul PAPI, Persaudaraan Antara Pandu Indonesia, yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NATIPIJ, PPS. Setelah kemerdekaan lahir Panduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945. Dan perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuk Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Namun juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Pada 1960, pemerintahan dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui, aktivitas pendidikan harus diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Dalam kesempatan ini juga Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono XI, Profesor Prijono, Dr. A. Aziz Saleh, serta Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka.
buah hasil kerja panitia tersebut yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Maka peristiwa ini disebut dengan hari permulaan tahun kerja. Pada 30 Juli 1961 bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh pandu Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka, dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada 14 Agustus 1961 dilaksanakan MAPINAS atau Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono XI, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. A.Z. Saleh, ditandai dengan menyerahkan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka, dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai hari lahir pramuka yang sampai saat ini masih sampai sekarang ini.